Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Komnas HAM meminta keterangan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN soal tes wawasan kebangsaan atau TWK di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari aduan 75 pegawai KPK soal dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Komnas HAM menggali peran BKN serta metode dan substansi wawasan kebangsaan yang digunakan dalam tes kepada pegawai KPK. Komnas HAM selanjutnya akan menyiapkan sejumlah rekomendasi soal aduan TWK ini. Tes wawasan kebangsaan dipermasalahkan sejumlah pegawai KPK sebagai salah satu penentu alih status sebagai aparatur sipil negara. Dari 75 orang, 51 diantaranya dipastikan gagal. Sementara 24 pegawai akan dilakukan tes ulang. Yang akan digali oleh Komnas HAM dari BKN antara lain adalah proses dan keterlibatan BKN, metode substansi dari tes wawasan kebangsaan serta alat ukur yang digunakan, serta landasan hukum maupun kebijakan yang dipakai oleh BKN dalam tes wawasan kebangsaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Kami sangat berharap proses ini segera selesai dan Komnas HAM memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang ada dan keterangan yang diberikan oleh banyak pihak terkait. Sementara itu, 9 pegawai KPK mencabut gugatan alih status menjadi ASN di Mahkamah Konstitusi. Ke-9 pegawai KPK itu sebelumnya mengajukan uji materi sejumlah pasal di Undang-Undang KPK yang mengatur soal alih status menjadi ASN. Permohonan dicabut karena Mahkamah Konstitusi sudah memberikan payung hukum tegas soal alih status pegawai KPK. Lalu apa alasan lengkap soal pencabutan gugatan ini di Mahkamah Konstitusi? Apakah artinya pegawai sudah tidak mempermasalahkan lagi soal alih status menjadi ASN? Kita tanyakan langsung bersama dengan Kasatgas Pembelajaran Internal KPK, pegawai yang ikut mencabut permohonan di MK, Hotman Tambunan. Selamat sore, Pak Hotman. Selamat sore, Bu Priska. Pak Hotman, jadi tolong jelaskan dulu lebih lengkap kenapa uji materi di MK ini dicabut akhirnya? Kami berpikiran bahwa di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor PUU 70 sebenarnya telah memberikan panduan yang tegas dan jelas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bagaimana cara melakukan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Jadi kami berpikiran di dalam keputusan itu telah diberikan panduan, telah disebutkan di sana bahwa dalam proses alih status ini tidak boleh merugikan pegawai KPK. Dan sebenarnya ini yang kami tuntut di dalam gugatan itu, bahwa proses ini tidak boleh merugikan. Nah, kami berpikir panduan itu telah diberikan dalam keputusan MK nomor 70 itu, dan menurut kami harusnya tidak perlu misalnya menganalisis lebih lanjut, tinggal melaksanakan saja. Karena MK dalam keputusan itu telah menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, terang, sehingga KPK harusnya tidak mengalami kesulitan untuk menindaklanjutinya. Begitu kira-kira Bu Rizka. Jadi intinya poinnya tidak boleh merugikan itu sudah ada payung hukumnya begitu ya. Jadi uji materinya dicabut saja. Tapi yang perlu publik tahu juga ini Pak Hotman, apakah artinya dicabutnya permohonan uji materi ini sama dengan pegawai yang lolos atau tidak lolos TWK ini tidak lagi mempermasalahkan soal tes wawasan kebangsaan? Begini Bu Priska, bahwa sampai dengan saat ini kami tetap mempermasalahkan terkait dengan TWK ini. Kalau kita coba kembali ke belakang ya, kenapa kami melakukan gugatan ke MK? Ini bermula dari peraturan Komisi nomor 1 tahun 2021. Di dalam pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa dalam rangka untuk mengukur kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah yang sah, dilakukanlah TWK yang dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan BKN. Begitu ceritanya. Oke, jadi tetap mempermasalahkan soal tes wawasan kebangsaan itu ya. Nah, bicara soal langkah hukum selanjutnya, Pak Hotman sempat juga ada informasi bahwa akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Petun, betul?
kami membuka opsi itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena kita ketahui kan bahwa keputusan nanti dalam Tata Usaha Negara itu akan lebih konkret dan nyata dan memberikan panduan yang lebih jelas kepada pimpinan KPK. Opsi itu kami buka untuk melakukannya, gugatan di TUN. Oke, opsinya dibuka, sudahkah disiapkan untuk gugatan ke TUN? Kami sedang mempersiapkan, karena kan kalau di proses di TUN itu kan ada proses-proses yang harus dilakukan. Misalnya kami harus melakukan banding dulu, ya. Banding. Kami juga nanti akan melakukan, kalau misalnya KPK tidak setuju dengan keberatan kami, maka kami juga nanti akan melakukan banding keberatan kepada atasan pimpinan KPK. Nah, proses-proses itu juga kami lakukan sampai dengan saat ini, sehingga nanti tiba saatnya kalau kami merasa bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan KPK masih merugikan kami, tentu kami akan menindaklanjutinya dengan gugatan di Tata Usaha Negara. Nah, ya kan kalau untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara kita tahu tadi sudah disebutkan juga ada beberapa tahapan, misalnya upaya administratif, ada keberatan dulu, nanti ada banding administratif dan seterusnya. Nah, nanti yang jadi landasan atau dasar gugatannya apa? Apakah serupa dengan uji materi kemarin yang menjadi pokoknya sama soal keberatan soal TWK ini? Agak berbeda, Bu Priska. Karena kalau kita berbicara di MK, maka kita akan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di sini kalau di MK itu kan lebih filosofis, lebih berbasis kepada aspek hukum yang sangat substansial. Kalau di Tata Usaha Negara, kita akan menguji terhadap dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi ini nanti akan lebih spesifik, ya. Nanti di TUN kita juga akan berbicara tentang prosedur, kita juga berbicara tentang kewenangan, kita juga berbicara tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti transparansi, kecermatan, ketelitian, keterbukaan, dan segala macamnya. Dan kalau dari poin-poin tadi soal prosedur, kewenangan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik juga ini bisa lebih detail lagi menjelaskan soal TWK, begitu Pak Hotman? Ya, itu sangat detail. Kita nanti akan berbicara tentang apa sih yang menjadi landasan hukum pelaksanaan TWK ini. Kita juga nanti akan berbicara bagaimana asesor mengambil keputusan terhadap TWK ini. Kita juga nanti akan berbicara apa dasar dan kriteria asesor mengatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kita juga nanti akan berbicara berapa grade dikatakan memenuhi syarat dan berapa grade tidak memenuhi syarat. Jadi nanti kita akan berbicara sangat detail di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau di MK kan kita berbicara filosofisnya. Filosofis apakah memang undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Oke, nah jadi kalau untuk persiapan nantinya untuk ke Petun dari tadi yang disebutkan detail soal kriteria dan lain-lainnya sudah pernah dibahas sebelumnya ya, tinggal disusun saja begitu Pak Hotman. Artinya bisa dalam waktu dekat? Kita sudah siapkan. Jadi sejak pimpinan mengeluarkan keputusan 652 itu ya sejak bulan tanggal 7 Mei kita menyusun gugatan-gugatan itu untuk ditun. Ya, tapi seperti yang saya bilang tadi, kita mengikuti proses-proses yang ada yang sesuai dengan undang-undang. Bahwa kita juga harus melakukan keberatan, kita telah mengirimkan surat keberatan, kemudian pimpinan telah menjawab surat keberatan kita, walaupun sebenarnya pimpinan dalam menjawab surat keberatan kita itu melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian, kita coba mengirimkan banding keberatan kepada atasan daripada pimpinan atau P2K di KPK, itu sekjen ya, karena ini kan masalah urusan kepegawaian KPK. Ya, oke. Jadi artinya ya dalam waktu dekat ini bisa disiapkan dalam prosesnya tadi ya, upaya administratif dulu, baru nanti bicara soal gugatan ke Petun. Di sisi lain, Pak Hotman, selain menyiapkan gugatan ke Petun, saat ini juga kan aduan disampaikan ke Komnas HAM. Saat ini progresnya seperti apa? Nah, sebelum saya jawab itu, Bu Priska, sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Sebenarnya kan TWK ini adalah hanya alat ukur untuk mengukur kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang notabene kita ketahui, di dalam Undang-Undang Dasar itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sangat ketat. Bahkan sangat banyak diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kami juga agak heran bagaimana misalnya kita mengukur kesetiaan konstitusional Undang-Undang Dasar 45,
ternyata dalam pelaksanaannya banyak melanggar hak asasi manusia. Bahkan yang lebih sangat menyakitkan sebenarnya adalah stigmanisasi kepada pegawai KPK yang mengatakan tidak taat dan tidak setia kepada Pancasila Undang-Undang 45. Bahkan pimpinan KPK dan pimpinan BKN mengatakan ada 51 orang tidak bisa dibina lagi. Kami berpikiran kalau sudah tidak bisa dibina, berarti ini adalah makar dan harus dihukum, harus dibawa ke penjara untuk dibina lebih lanjut. Nah, bagaimana hanya dengan asesmen ya dilakukan penghukuman seperti itu, dilakukan stigmanisasi seperti itu. Itulah kenapa kami mengadu kepada Komnas HAM dan saat ini Komnas HAM lagi berjalan. Ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada laporan, ada kesimpulan dari Komnas HAM untuk mengatakan apakah ada terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran. Karena memang topik kita pada TWK ini bukanlah tentang TWK-nya. Ya. Tapi bagaimana ukuran kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, NKRI, yang notabene kami berpikir semacam ada suatu orang atau institusi yang memonopoli pengertian daripada kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah. Dan dengan yakinnya melakukan stigmanisasi kepada pegawai KPK. Kami sangat tidak menerima hal itu sehingga kami sangat berharap nanti laporan kesimpulan daripada Komnas HAM untuk menentukan apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran. Begitu kira-kira Bu Priska. Jadi ukuran tadi kan yang dipertanyakan, ukurannya apa nih kesetiaan atau tidaknya dari TWK. Jadi kalau pegawai KPK ini melihatnya yang jadi masalah di prosedurnya kah, di substansinya kah, atau hasil atau penyelenggara dari TWK-nya ini? Ada berbagai macam hal ya. Kalau kita bicara penyelenggaraan misalnya, BKN itu mengatakan bahwa dia tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mengukur kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian dia mengajak BNPT, ya bahkan Psikologi Angkatan Darat. Jadi BKN di sini seperti broker dan calo. Nah kalau memang BKN tidak mampu, kenapa misalnya BKN tidak bilang kepada KPK supaya KPK langsung berurusan dengan Psikologi Angkatan Darat atau dengan BNPT. Di sini kan BKN semacam mengumpulkan para lembaga-lembaga, kemudian dia tampil ke depan untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Padahal BKN itu sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan pengukuran terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau kemarin BKN mengatakan bahwa mereka itu melakukan tes wawasan kebangsaan kepada calon PNS, itu bukanlah dalam rangka mengukur kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Dia itu hanya mengukur pengetahuan calon PNS terhadap wawasan kebangsaan. Jadi dia membuat soal, ada pilihan ABCDE, dipilih, itu adalah mempunyai jawaban yang pasti. Ya. Sehingga kita boleh mengatakan nilainya si A 60, nilai si B 70, nilai si C 80. Tapi kalau mengatakan mengukur kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, sulit diukur grade-nya ya begitu ya. Oke. Nah, jadi kita tunggu berikutnya prosesnya. Rencananya akan ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diawali dengan surat keberatan dan proses di Komnas HAM juga masih terus berlanjut aduannya. Terima kasih sekali lagi Bung Hotman Tambunan, Kasatgas Pembelajaran Internal KPK telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Bu Priska.